Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada video pembelajaran sosiologi kelas 12 dengan materi yang sama, yaitu globalisasi, yang mana kemarin kita telah membahas terkait dengan pengertian dan teori globalisasi, dan sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memahami materi bentuk-bentuk globalisasi dengan tetap mengedepankan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi agar kalian memiliki jiwa sosial yang religius. Sesuai dengan tujuan di atas, kompetensi yang diharapkan dapat dirinci sebagai berikut, yakni menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi dan dapat menganalisis bentuk-bentuk globalisasi serta menempatkan diri dan memilih alternatif tindakan yang tepat untuk masa depannya. Oke? Nah, teman-teman, kemarin kita kan telah belajar ya terkait dengan pengertian dan teori globalisasi, baik secara umum maupun menurut beberapa tokoh. Nah, ada yang masih ingat globalisasi itu apa? Betul sekali, bahwa globalisasi itu merupakan sebuah proses perubahan sosial yang bersifat multidimensional ya, semakin terkoneksi, melintasi batas negara dan benua. Yang dimaksud multidimensional di sini adalah bahwa globalisasi itu ternyata tidak hanya berpengaruh dalam satu aspek saja, tetapi beberapa aspek, beberapa ruang lingkup ya. Contohnya bukan hanya di bidang ekonomi saja, tetapi berpengaruh juga di bidang iptek, kemudian di bidang transportasi, komunikasi, budaya, agama, dan sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa globalisasi ini adalah merupakan sebuah proses. Artinya, sebuah kejadian atau peristiwa yang belum selesai, ya. Jadi setiap hari itu kita terus mengalami yang namanya globalisasi, yang mana lambat laun kita akan terus terkoneksi atau semakin terkoneksi dengan dunia luar, teman-teman. Nah, indikasi yang paling jelas di sini bahwa gejala globalisasi itu adalah semakin hilangnya antara jarak ruang dan waktu ya, semakin hilang begitu. Contohnya apa sih? Contohnya nanti kita ke slide berikutnya. Oke, langsung ke bentuk-bentuk globalisasi ya. Oke, nah yang pertama ini ada globalisasi budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, ya, nilai atau keseluruhan dunia dengan cara untuk memperluas maupun mempererat hubungan sosial. Nah, globalisasi budaya itu biasanya terdiri dari beberapa budaya global, ya. Nah, budaya global ini terdiri dari berbagai macam budaya dari penjuru dunia. Globalisasi di bidang budaya ini kemudian memudahkan percampuran antara budaya global dengan budaya lokal melalui akulturasi misalnya, asimilasi maupun difusi. Nah, apakah Anda termasuk orang yang macam-macam globalisasi di bidang budaya? Ya, yang pertama ada bahasa. Nah, penggunaan bahasa, terutama bahasa Inggris ya, yang sebagai bahasa internasional, itu menjadi salah satu bentuk globalisasi di bidang budaya. Keinginan seseorang untuk belajar bahasa Inggris biasanya adalah mereka ingin berkomunikasi atau menjalin interaksi dengan masyarakat luar. Nah, mungkin bukan hanya bahasa Inggris saja ya, banyak bahasa-bahasa asing lainnya seperti Jepang misalnya. Ya kalau di SMA Jibarang kan terkenalnya dengan bahasa Jepangnya ya. Iya, konnichiwa, watashi no namae wa Tuti Awalia desu. Contohnya gitu. Oke, selain itu ada bahasa Mandarin juga, mungkin ada beberapa sekolah atau universitas yang kemudian ada jurusan bahasa Mandarin, terus ada bahasa Arab ya, ada bahasa Prancis, Spanyol, dan lainnya. Nah, ini membuktikan bahwa eh, bahasa asing atau penggunaan bahasa asing kita sehari-hari itu bisa termasuk ke dalam globalisasi budaya. Dengan bahasa,
kita atau dengan menguasai bahasa asing itu kita bisa jadi misalkan ketemu turis nih, jadi kita bisa berkomunikasi secara langsung. Kita jalan-jalan ke luar negeri misalnya, ya juga bisa berkomunikasi lancar gitu. Itu tujuannya ya. Tidak dapat dimungkiri juga teman-teman bahwa sekarang kan bahasa Inggris itu bahkan ketika sudah ada MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya, itu diwajibkan untuk semua orang itu belajar bahasa Inggris ya, minimal bahasa Inggris lah gitu. Oke, next selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada gaya hidup. Ternyata globalisasi juga terpengaruh ya terhadap gaya hidup kita. Coba teman-teman bisa menjelaskan nggak atau menyebutkan salah satu perubahan gaya hidup kita gitu selama ya selama ini itu apa aja gitu. Oke, terutama para remaja yang mungkin yang merasakan gaya hidup yang sangat berbeda gitu. Gaya hidup itu merupakan pola atau tingkah laku yang menggambarkan nilai moral setiap orang tersebut dalam bermasyarakat atau terhadap lingkungan sekitarnya dan bagaimana cara orang tersebut itu hidup. Yang pertama ada makanan dan minuman. Ya, ada makanan dan minuman. Pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup yang paling utama menurut saya adalah makanan dan minuman. Kenapa? Karena makanan dan minuman itu merupakan salah satu kebutuhan pokok ya yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, sekarang ini itu kita dimanjakan dengan munculnya berbagai macam produk makanan dan minuman ya dari luar negeri maupun dari perusahaan asing yang sudah ada di Indonesia. Contohnya apa aja sih? Nah, ya, makanan cepat saji lah ya. Mungkin teman-teman juga sering makan. Ada KFC, chicken, steak, apalagi ada hamburger, pizza, ya. Minuman apa? Nah, pokoknya banyak lah ya. Ya, oke. Sekarang itu banyak sekali orang-orang yang kemudian beralih makanan dari tradisional itu ke makanan siap saji atau makanan modern. Padahal makanan cepat saji ini itu kalau di dalam kesehatan itu ya tidak baik ya. Kalau terlalu sering kita makan makanan yang cepat saji, itu nggak baik. Kenapa? Karena banyak mengandung bahan pengawetnya. Nah itu teman-teman. Mungkin alasan anak muda itu sering makan makanan cepat saji itu karena ya mungkin praktis. Yang pertama ya cepat juga tanpa perlu kita harus masak terlebih dahulu. Itu ya, jadi globalisasi juga berpengaruh terhadap pola makan atau gaya cara makan kita gitu, cara konsumsi. Oke, yang kedua ini ada apa? Pakaian ya mungkin. Pengaruh globalisasi berikutnya adalah cara berpakaian masyarakat yang sudah tidak menunjukkan cara asli orang Indonesia lah yang sebagai masyarakat atau masyarakat yang menganut budaya timur. Kalau Indonesia kan menganut budaya timur ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, fungsi pakaian itu untuk apa sih? Iya, betul sekali. Untuk menutup tubuh ya, agar terlindungi dari sinar matahari contohnya. Kemudian melindungi aurat gitu ya. Oke, sebagai pelindung tubuh ya. Di dalam adat Indonesia itu sendiri kan masyarakat itu biasanya menggunakan pakaian, tadi betul, sebagai pelindung tubuh ya dengan cara memilih pakaian yang tidak ketat ya agak longgar gitu yang tidak membentuk lekukan-lekukan intinya yang sopan lah gitu ya. Nah namun akibat adanya globalisasi ini kemudian beralih terutama remaja-remaja ya sekarang ya mereka lebih memilih pakaian yang ketat kemudian pakai celana jeans yang sobek-sobek itu saya nggak tahu juga motivasinya apa gitu ya pakai itu. Mungkin supaya dibilang keren ya, dibilang gaya gitu. Itu cara berpakaian. Padahal cara berpakaian orang timur ya, atau orang yang menganut budaya timur, itu ya salah satunya harus rapi, tertutup gitu. Kadang saya heran juga, sekarang itu banyak orang yang, ya khususnya cewek-cewek ya, pakainya berkerudung, tapi pakainya sangat ketat. Ada lagi yang cowok,
ya pakaiannya pakai celana jeans yang sobek-sobek itu. Nggak tahu juga itu disobek sendiri atau memang ada aslinya itu memang belinya itu sudah sobek tuh ya. Jadi cara berpenampilan, cara berpakaian itu juga menjadi pengaruh salah satu dampak adanya globalisasi. Kemudian penampilan. Nah, dalam hal penampilan, hal ini juga tidak luput ya, teman-teman, dari pengaruh globalisasi. Akibatnya terlalu sering melihat warna rambut orang-orang asing gitu. Mungkin karena terlalu sering ya melihat kalau orang-orang barat itu memang kan rambutnya bukan hitam ya, memang rambutnya mereka aslinya itu pirang kan. Nah, kemudian kita yang aslinya itu hitam rambutnya, kemudian pengen niru kayak orang barat, yaitu dengan cara disemir ataupun dipirang ya, warna-warni itu ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna apa? Coklat, kuning, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk para remaja laki-laki, mereka itu biasanya itu memilih untuk memanjangkan rambutnya. Saya juga heran itu, malah kebalik ya. Kemudian ditindik, pakai tato. Itu saya juga nggak tahu motivasinya itu mereka untuk apa gitu. Rambut gondrong itu biar apa? Orang yang cewek juga kadang dipotong gitu. Kalau yang cowok dipanjangin ya memang nggak ada salahnya. Itu hak-hak mereka gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka hidup di luar ya, di luar negeri, di barat misalkan, mereka mau dipirang, mau rambutnya panjang, ditato, bertindik itu nggak masalah kalau menurut saya. Iya, karena ya memang orang-orang sana juga seperti itu. Tapi ketika kalian bertempat tinggal di Indonesia, yang katanya orang timur gitu ya, tapi cara berpenampilannya sekalian seperti itu, kemudian ditindik, kayak tato, itu menurut saya kurang etis gitu, maksudnya kurang 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 pas aja gitu ya. Tapi ya hak-hak kalian juga nggak apa-apa. Tapi harus memperhatikan kita itu lagi di mana, gitu ya. Oke, yang kemudian selanjutnya ada ini apa sih? Orang lagi di apa ini? Skincare ya, sedang perawatan. Ternyata yang perawatan ini bukan hanya perempuan ya. Kalau dulu itu yang memperhatikan terkait dengan perawatan tubuh, perawatan wajah itu hanya perempuan. Namun tidak dengan masa sekarang ya. Laki-laki sekarang juga gemar melakukan perawatan tubuh sama seperti perempuan lainnya gitu. Nah, saat-saat maraknya perempuan yang melakukan berbagai jenis perawatan, laki-laki mungkin yang ada di kota-kota besar itu juga melakukan perawatan tubuh gitu ya. Sering skincarean, kemudian sering ke klinik kecantikan ataupun merawat tubuhnya agar tetap apa namanya? Tetap terlihat berotot misalnya, rajin ke tempat fitness ataupun olahraga. Tuh. Beda kalau zaman dulu itu enggak, cuman perempuan yang mungkin memperhatikan gitu terkait dengan penampilan wajah, tubuh. Tapi sekarang ternyata cowok juga nggak mau kalah gitu ya. Kemudian ini yang terakhir apa ini teman-teman? Kita memasuki zaman di mana sebelum makan difoto dulu daripada berdoa. Oke. Ya, ini termasuk ya namanya narsistik, teman-teman. Namanya itu narsistik. Oke, jadi gaya hidup akibat pengaruh globalisasi juga berdampak buruk pada kegiatan narsistik. Sekarang itu orang-orang itu cenderung mengumbar, ya, mengumbar segala aktivitasnya dari pagi, siang, sore, malam, itu pasti bikin story, bikin status, postingan, ya. Sekarang mau ke mall, mau belanja, mau makan, itu pasti difoto dulu. Apalagi apalagi olahraga, sampai ibadah pun kadang itu dibikin story, dibikin apa selfie lah. Narsis itu kan selfie ya. Tuh, nah, kadang saya heran juga. Mungkin itu hak mereka juga sih, nggak apa-apa ya, karena selagi itu postingan bukan eh, yang apa namanya, yang merugikan orang lain, misalkan mencela orang lain dan lain, ini tuh nggak apa-apa. Selagi itu tidak melanggar undang-undang gitu. Tapi menurut saya itu akan mengurangi rasa bukan rasa apa ya?
mengurangi sifat privasi. Jadi kegiatan semacam ini malah membuat kita itu tidak apa ya teman-teman, tidak memiliki privasi sama sekali gitu. Dengan rasa narsistik, sama saja dengan mengizinkan orang-orang itu untuk mengetahui segala aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Jadi tidak ada ruang privasi gitu loh. Jadi semua itu ya biarlah semua orang tahu gitu, diposting biar tahu orang-orang. Nah, akhirnya kan rasa privasinya atau ruang privasinya hilang, ya. Itu sih biasanya. Kalau orang sekarang tuh mau makan di foto, pergi ke sini di foto, beli sesuatu di foto. Lantas, di mana ruang privasinya? Kan akhirnya nggak punya ruang privasinya ketika semua hal itu diketahui oleh publik. Gitu. Itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah, nah ini yang berikutnya ada musik dan tarian. Ini teman-teman di sini lebih sering menyanyikan atau mendengarkan lagu-lagu barat kan dibanding dengan lagu-lagu lokal ya Indonesia gitu. Oke. Jadi masyarakat Indonesia itu sekarang apalagi terutama anak muda ya sudah meninggalkan kebudayaannya atau budayanya sendiri. Justru mereka lebih memilih datang ke konser musik yang berasal dari barat daripada mereka itu datang ke festival mungkin Grebek Budaya misalnya. Ya kan? Lebih suka ke konser musiknya apa namanya ini dari Korea ya, dari band-band luar. Dan dalam mendengarkan musik ya maupun menyanyikan mesti lebih sering mendengarkan musik-musik barat daripada musik Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari bentuk globalisasi di bidang budaya, ya. Oke. Oke, yang kedua, ini ada globalisasi ekonomi, ya. Ternyata globalisasi juga berpengaruh terhadap aspek ekonomi. Nah, apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi merupakan proses masuknya ilmu ekonomi ke dalam ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan negara maupun wilayah. Ya, teman-teman, jadi dengan adanya globalisasi ini ternyata cukup banyak perubahan yang terjadi di bidang ekonomi ya, terutama di Indonesia. Nah, yang mana kita semakin terkoneksi nih dengan perdagangan di luar, kemudian kita semakin terkoneksi juga dengan perdagangan pasar modal, kita juga semakin terkoneksi dengan perdagangan baik secara real, komoditas, maupun saham portofolio ya, yang mana ini adalah sebagai contoh bagaimana Indonesia itu mengalami perubahan di bidang ekonomi akibat gejala sosial, yaitu globalisasi itu sendiri. Oke, ya. Teman-teman, beliau merupakan seorang entrepreneur terkenal dari Indonesia, yaitu Bapak Anti Abeng, yang mana selain sebagai pelaku ekonomi yang statusnya sebagai pengusaha, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri BUMN Indonesia dan juga sebagai Komisaris Utama Pertamina, ya. Oke, jadi beliau ini mencetuskan bentuk globalisasi ekonomi menjadi 5. Yang pertama ada globalisasi produksi. Nah, bentuk globalisasi produksi ini yaitu satu atau lebih perusahaan itu mendirikan pabrik di banyak negara. Nah, hal ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk meminimalkan biaya produksi, teman-teman. Jadi negara yang dipilih pun itu biasanya adalah negara yang memiliki tarif upah rendah. Kemudian selain itu, tarif bea masuk cukai yang diperlakukan oleh negara tersebut juga murah. Nah, selanjutnya, infrastruktur di negara tersebut biasanya adalah negara yang memadai ya, untuk negara yang memiliki fasilitas lah memadai untuk melakukan produksi. Kemudian perusahaan yang sering melakukan globalisasi produksi ini biasanya adalah mereka yang bergerak di bidang industri manufaktur. Kemudian Indonesia pun juga telah menjadi salah satu negara tujuan loh untuk globalisasi produksi ini. Nah, karena dalam beberapa tahun ini itu banyak ternyata perusahaan-perusahaan kelas dunia yang berbondong-bondong mendirikan pabriknya di Indonesia. Gitu ya. Itu yang pertama tadi globalisasi produksi. Kemudian yang kedua ada globalisasi pembiayaan. Teman-teman,
Globalisasi produksi itu tidak dapat berjalan tanpa adanya globalisasi pembiayaan. Jadi antara globalisasi produksi dengan globalisasi pembiayaan itu saling berkaitan satu sama lain ya, tidak bisa dipisahkan. Karena adanya globalisasi produksi pembiayaan itu ada fasilitas. Jadi globalisasi inilah yang kemudian memfasilitasi pinjaman, pembiayaan, kemudian investasi dan lainnya. Ya, selain pinjaman, jadi sebuah perusahaan global bisa mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan investasi misalnya gitu. Di globalisasi pembiayaan ini kemudian memungkinkan perusahaan internasional itu untuk melakukan yang namanya produksi dan menanam modal di banyak negara. Itu ya, itu globalisasi pembiayaan. Kemudian yang kedua, ini ada yang selanjutnya, globalisasi tenaga kerja. Nah, fenomena globalisasi ini belakangan marak menjadi bahan perbincangan ya di negeri ini karena ternyata banyak pekerja asing yang masuk ke dalam Indonesia. Nah, ini yang menandakan terjadinya globalisasi tenaga kerja ini. Namun sayangnya ini jadi ada poin min dan plusnya yang mana membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memakai ya jasa sumber daya manusia yang mungkin sudah berpengalaman secara internasional. Tapi selain itu, di sisi lain, sementara mayoritas tenaga dari negara berkembang atau negara tempat produksi itu hanya digunakan untuk menjadi buruh dengan pekerjaan kasar, yang artinya tarifnya lebih murah, gitu ya. Yang keempat, ini ada globalisasi jaringan informasi. Mungkin teman-teman pernah mendengar fenomena borderless world. Iya, jadi tampak nyata ya pada globalisasi jaringan informasi ini, yang mana masyarakat dimanapun saat ini itu secara cepat, mudah, murah, itu bisa mengakses informasi dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi disinyalir menjadi penyebab utama dari kemunculnya fenomena ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Dan pada akhirnya, majunya teknologi ini kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan global dunia untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Itu ya, itu globalisasi jaringan informasi. Jadi masuknya brand internasional ternama ya, ya baik mungkin brand fashion, kuliner, ataupun brand-brand lainnya. Hal inilah yang kekinian sangat dirasakan oleh Indonesia. Bahkan tidak hanya di perkotaan ya, masyarakat pedesaan pun sudah merasakan atau mungkin ada yang bangga atau bangga mengonsumsi memakai merek internasional daripada produk lokal. Itu globalisasi jaringan informasi. Selanjutnya, yang kelima, ini ada globalisasi perdagangan. Nah, fenomena ini menjadi pemungkas dari bentuk globalisasi ekonomi, teman-teman. Jadi, globalisasi perdagangan ini diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam gitu. Jadi, bahkan tak jarang nih negara-negara dunia itu menurunkan tarif ekspor dan impor serta menghapus beragam hambatan yang sifatnya non-tarif. Iya, hal ini bertujuan untuk apa? Jadi hal ini dilakukan agar perdagangan global itu semakin cepat, kemudian semakin eh, menyebar ke seluruh dunia, begitu. Nah, yang selanjutnya ini ada macam-macam globalisasi ekonomi. Jadi globalisasi ekonomi itu salah satunya ditandai dengan munculnya beberapa perusahaan multinasional atau multinational corporation, yaitu sebuah perusahaan yang memiliki wilayah operasionalnya itu meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan jasa di luar negaranya sendiri. Nah, ini ada beberapa eh, produk atau merek ya yang sudah internasional, ada Indomie, Unilever, Nestle, Garuda Food, kemudian ada Coca-Cola, ada Toyota, dan KFC. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman bahwa Indomie ini menjadi salah satu produk terlaris di Indonesia ya. Jadi kalau saya lihat Indomie itu jadi inget iklannya. Kayak gimana ya? Indomie seleraku, gitu ya. Nah, itu menurut saya itu menjadi pengikat para konsumen untuk membeli produk Indomie, ditambah lagi Indomie itu sendiri selalu mengeluarkan varian-varian terbaru gitu. Jadi ada Indomie rasa kari, ada Indomie ayam bawang ya, ada apa lagi? Ada Indomie rasa soto dan sebagainya ya, itulah. Jadi Indomie ini menjadi atau menempati posisi pertama
sebagai merek yang sering dibeli oleh masyarakat Indonesia. Mungkin kalian juga salah satunya ya. Jadi penetrasi produk Indomie ke pasar global ini memang sangat didorong oleh pangsa pasar yang besar, dan ternyata Indomie itu tidak hanya di Indonesia saja, teman-teman, ya. Jadi di beberapa negara seperti Malaysia, di Nigeria, di Vietnam, di Turki, dan di beberapa negara Timur Tengah lainnya. Tuh. Ternyata Indomie itu sudah mendunia ya. Nah, Indomie itu jadi dari produk Indonesia. Nah, kata kuncinya kalau menurut saya ya, jadi kata kunci Indomie ini menjadi produk terlaris, salah satunya adalah sudah memiliki sertifikat halal, yang mana kemudian membuat konsumen di negara-negara muslim lainnya itu menjadi tertarik untuk membeli Indomie gitu. Selain itu juga Indomie mungkin menjadi makanan yang praktis gitu ya, yang cepat saji. Nah, oke, yang selanjutnya ada Unilever. Nah, mungkin teman-teman siapa sih yang nggak kenal dengan Unilever? Ya, raksasa produsen konsumen good yang telah melebarkan sayapnya lebih dari 100 negara. Nah, termasuknya Indonesia. Jadi, Unilever ini ternyata sudah banyak sekali mengeluarkan beberapa produk ya, seperti kosmetik ini ada Pond's, kemudian ada sabun ya, sabun Lifebuoy, ada Dove, ada Rexona, kemudian ada es krim Magnum, itu dari Unilever. Ya, kemudian ini dari Belanda. Kalau Unilever itu produk dari Belanda. Kemudian ada Nestle. Nah, siapa sih yang tidak kenal produk dari ternama ini? Ya, produk ternama dari Nestle. Jadi, saya sendiri pun mungkin dari sejak kecil itu sudah mengonsumsi produk dari Nestle. Contohnya adalah Coco Crunch ya untuk sarapan. Kemudian ada juga minuman-minuman berenergi seperti Milo gitu. Nah, mungkin teman-teman juga familiar ya, sudah sangat familiar dengan produk-produk Nestle ini. Produk Nestle ini dari Swiss, kemudian ada Garuda Food, itu dari Indonesia. Kemudian ada Coca-Cola dari Amerika. Kemudian ada KFC juga, siapa sih yang nggak kenal KFC ya? Mungkin ada merupakan salah satu makanan favorit kalian ya. Kemudian ada ini Toyota. Nah, Toyota ini itu merupakan produk otomotif terlaris di dunia, ini dari Jepang. Jadi mobil kini kan menjadi sebuah kebutuhan ya sekaligus gaya hidup masyarakat. Pembelian mobil ini juga menjadi indikator penting dalam pergerakan ekonomi global, teman-teman. Jadi Toyota menjadi produk otomotif terlaris di dunia ini, menurut saya kata kuncinya adalah produk ini tuh inovatif. Jadi memiliki inovasi sendiri gitu. Mulai dari desain interior mungkin ya, kemudian desain eksteriornya, kemudian eh, desain-desain lainnya yang kemudian menarik menarik konsumen itu untuk membeli. Jadi ini sebuah kekuatan dan alasan mengapa Toyota ini menjadi atau selalu menghasilkan volume penjualan tertinggi. Gitu. Ya, jadi ini itu udah jangkauannya adalah Asia Pasifik. Nah, itu kan Toyota luar biasa. Oke, selanjutnya ada, nah ini mungkin salah satu ya dari beberapa contoh lainnya, saya hanya menyebutkan beberapa saja. Mungkin nanti contoh yang lebih lagi kalian bisa cari sendiri gitu. Produk internasional itu apa aja, kemudian produk Indonesia yang sudah go internasional itu apa aja gitu. Oke, yang selanjutnya. Nah, contoh yang selanjutnya ya, nomor 2 ini ada meningkatnya e-commerce. Ternyata globalisasi ekonomi juga ditandai dengan meningkatnya e-commerce. Apa itu e-commerce? Electronic commerce ya. Jadi kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet. Atau bisa diartikan bahwa kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan dan perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik ya, pertukaran barang, pertukaran informasi melalui internet, televisi ataupun media sosial lainnya. Nah, ini berdasarkan riset Google dan Temasek 2020, jadi nilai aktivitas digital e-commerce Indonesia itu mencapai 54% ini di tahun 2019, teman-teman. Nah, ini potensi naiknya 21% di tahun 2025. Ini ada data ya, berdasarkan Gross Merchandise Value e-commerce ASEAN 2018. Ini Indonesia itu menempati posisi pertama ya, penggunaan e-commerce paling tinggi ya. Oke, kita bisa lihat berikutnya.
Nah, teman-teman, bahwa teknologi internet yang ini telah menggeser pola belanja dunia, termasuk Indonesia ya. Perdagangan elektronik atau e-commerce itu belakangan ini menjadi tempat belanja idola konsumen, apalagi di masa pandemi ya. Yang mana masyarakat itu tidak keluar ya, tidak keluar rumah, sehingga belanjanya itu kebanyakan mereka menggunakan online ya. Ini ada beberapa e-commerce Indonesia yang pada periode Januari 21 ini Tokopedia itu menempati urutan nomor 1. Jadi mengalahkan Shopee ya, dengan jumlah kunjungan bulanannya ini 129,1 juta, kemudian disusul oleh Shopee dengan jumlah kunjungan bulanan 120 juta, ada Bukalapak, kemudian ada Lazada dan Blibli.com dengan jumlah bulanan 16,99 juta. Nah, teman-teman, bahwa tingkat kunjungan toko online di Indonesia ini beberapa rame oleh orang berkunjungan ke laman e-commerce itu menunjukkan di mana pasar kita memang sangat dinamis ya dan sangat bergairah dan bahkan jumlah kunjungannya bertambah. Ini bukan hanya masyarakat Indonesia aja. Ternyata beberapa masyarakat di negara-negara lain ya seperti di ASEAN itu juga menggunakan aplikasi atau e-commerce ini gitu. Oke, next. Macam-macam globalisasi ekonomi selanjutnya ada aktivitas ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan bebas ini dapat menyebabkan investasi asing ya masuk ke Indonesia. Selain itu, teman-teman, jadi barang-barang impor itu menguasai pangsa pasar dalam negeri. Di barang-barang impor yang memiliki kualitas lebih tinggi dan biasanya harganya relatif murah, itu biasanya akan lebih diminati oleh masyarakat Indonesia. Kondisi demikian itu dapat merugikan para produsen lokal ya. Jadi oleh karena itu, para produsen lokal itu harus meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga dapat membendung arus globalisasi ekonomi ini. Oke, dan begitu juga sebaliknya. Jadi dengan adanya globalisasi ekonomi ini, jadi produk-produk lokal itu dapat kita pasarkan ke luar, sehingga masyarakat di luar juga mengetahui bahwa produk-produk Indonesia itu ada beberapa saja begitu. Apa saja yang dijual yang tidak ada di negara mereka itu bisa kita ekspor dari Indonesia. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada pengertian ekspor dan impor. Kalau ekspor ya ini kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir ya. Nah, sedangkan impor itu adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Nah, orang yang biasanya melakukan kegiatan impor itu disebut dengan importir. Ini ada beberapa komoditas ekspor yang menjadi unggulan di Indonesia. Kalian bisa lihat di sini, ini ada kelapa sawit, kemudian ada kokoa, ya, ada kacang apa ini? Kacang mete ya. Ada getah, getah karet, ada kopi, madu, kemudian ada lada, ada teh. Ini ada tembakau. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa tembakau ternyata di masa pandemi ini malah meningkat ya produksinya, di mana anak-anak muda bahkan ini di kafe-kafe itu kita jumpai itu mereka itu mengganti rokoknya dengan tingwe. Kalian tahu tingwe? Rokok melinting dewe ya, melinting dewe. Itu jadi dari tembakau. Karena mungkin ada beberapa alasan, karena di masa pandemi ini mungkin harga rokok yang tinggi, kemudian mereka beralih ke tingwe. Kemudian ada ini apa? Porang. Ya, kalian tahu porang atau mungkin bahasa Jawanya itu tanaman badul. Mungkin di tempat kalian itu banyak. Jadi porang ini beberapa waktu kemarin, belum lama ini ya, ini sangat ramai diperbincangkan dan banyak orang-orang yang cari ini nih. Ini merupakan tanaman liar teman-teman, tapi ini menjadi produk yang sangat dicari karena beberapa negara itu melakukan atau ada permintaan dari negara-negara Jepang gitu ya, ada negara Jepang terus negara apalagi kemarin ya yang meminta Indonesia itu mengekspor porang. Jadi porang itu bisa dijadikan tepung, kemudian apa ya, dijadikan bahan kosmetik juga. Ini mungkin kalau orang awam itu nggak tahu ya, ini karena tanaman liar dan ternyata ini manfaatnya luar biasa. Gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada beberapa komoditas
atau komoditi yang masih diimpor dari negara lain ke Indonesia. Ada aluminium. Ini aluminium itu biasanya masih diimpor dari negara Tiongkok. Kemudian ada barang-barang elektronik, ya, biasanya juga diimpor dari negara Jepang, kemudian negara Tiongkok. Kemudian ada buah-buahan nih, ya, jeruk mandarin. Kemudian ada teknologi seperti smartphone, itu juga rata-rata dari luar ya, masih dari luar. Ada Samsung, itu dari Korea, kemudian ada Oppo, ada Apple. Kemudian kendaraan juga, beberapa kendaraan juga masih diimpor dari negara luar, seperti contohnya ada Jepang. Oke, itu tadi ada beberapa contoh komoditi yang masih diimpor dari negara lain. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa mencari contoh lainnya gitu, oke? Nah, macam-macam globalisasi ekonomi yang selanjutnya ada meningkatnya pariwisata. Ternyata sektor pariwisata itu merupakan sektor ekonomi yang paling penting di Indonesia. Karena sebagian sumber penerimaan dewisa itu didapatkan dari sektor pariwisata, teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh ya, tempat pariwisata di Indonesia yang sangat terkenal. Nah, mungkin dulu itu pariwisata itu hanya diandalkan atau mengandalkan pariwisata dari sesama Nusantara saja. Tetapi sekarang sudah melibatkan pihak asing ataupun turis. Ini ya, ada salah satunya tempat pariwisata yang sangat terkenal di Magelang ya. Di Magelang, Jawa Tengah ada Candi Borobudur. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ke sana. Candi Borobudur ini perlu kalian ketahui bahwa tahun 1991 itu UNESCO telah menetapkan sebagai salah satu warisan dunia ya. Dan bukan hanya masyarakat lokal saja yang berkunjung ke tempat Borobudur, tetapi ternyata banyak turis-turis wisatawan asing yang berkunjung ke Borobudur. Kemudian yang bawahnya ini ada Raja Ampat. Ya, Raja Ampat ini terletak di Papua Barat, terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Jadi sangat indah sekali ketika berkunjung ke sana ternyata disuguhkan dengan keindahan alam yang luar biasa. Sehingga bukan hanya masyarakat-masyarakat setempat saja yang menikmati ataupun masyarakat Indonesia saja, tapi masyarakat-masyarakat luar seperti turis-turis internasional itu berkunjung atau tertarik untuk berkunjung ke Raja Ampat. Kemudian ada Bali. Ya, siapa sih yang nggak kenal Bali ya? Bali yang terkenal dengan pantainya, kemudian terkenal dengan budayanya, itu sudah sangat terkenal sampai mancanegara. Kemudian ada Pulau Komodo. Nah, ini Pulau Komodo ini sudah ditetapkan sebagai salah satu atau 7 keajaiban dunia, ya luar biasa. Ini mungkin hanya beberapa contoh saja, yang mana ternyata pariwisata itu juga merupakan dampak dari adanya globalisasi. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa dulu mungkin sektor pariwisata itu hanya dinikmati atau hanya mengandalkan pariwisata sesama Nusantara saja, tetapi kita sudah melibatkan pihak asing begitu. Oke, next selanjutnya. Oke, contoh lain perkembangan globalisasi di bidang ekonomi, salah satunya adalah dibentuknya organisasi ataupun kerjasama di bidang ekonomi antara dua negara ataupun lebih ya, yang bisa dikenal dengan pasar bebas. Ini ada beberapa contoh organisasi di dunia di bidang ekonomi. Salah satunya ada AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Dibentuk tanggal 28 Januari 1992 Singapura. Kemudian anggotanya adalah negara-negara ASEAN. Tujuannya meningkatkan daya saing ekonomi di negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Kemudian ada APEC ya, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Nah, ini dibentuk di Australia. Anggotanya berjumlah 21 negara dan tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada ASEAN Economic Community. Nah, ini dibentuk tahun 2015. Anggotanya juga dari negara-negara ASEAN ya. Dan tujuannya tidak lain ya, meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada North American Free Trade Agreement. Nah, ini didirikan tahun 1992 di Amerika. Ini juga anggotanya hanya 3 ya. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemudian next, ada European Free Trade Association. Ya, tahun 1960, anggotanya ada Islandia, Norwegia, Swiss.
kemudian Liechtenstein. Nah, tujuannya tidak lain adalah mendorong perdagangan bebas dan integrasi ekonomi untuk kepentingan negara-negara anggota serta negara mitranya itu ya. Tidak lain ya meningkatkan perekonomian gitu. Kemudian ada South Asian Association for Regional Cooperation. Ya, ini ada 8 negara anggotanya dibentuk di Bangladesh, kemudian ada Maldives, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, India, Bhutan, Nepal, dan Bangladesh. Kemudian yang ketujuh ada African Continental Free Trade Area. Nah, ini dibentuk di Kigali, Rwanda. Ya, anggotanya 27 negara. Tujuannya adalah menciptakan pasar tunggal yang diikuti dengan kebebasan bergerak dan mata uang tunggal di Afrika. Kemudian yang kedelapan ada Uni Eropa. Nah, ini didirikan tahun 1993. Anggotanya ada 27 negara ya. Nah, itu tadi ada beberapa organisasi ya untuk sebuah kerjasama di bidang ekonomi, ada di tingkat ASEAN, ada yang anggotanya itu di Eropa, kemudian Afrika, ya Amerika dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian ini yang menunjukkan bahwa pasar bebas itu merupakan bentuk dari globalisasi ekonomi. Oke, selanjutnya ada. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan globalisasi di bidang ekonomi. Sekarang kita beralih ke bidang transportasi, teman-teman. Jadi, perkembangan globalisasi di bidang transportasi ini ditandai dengan meningkatnya kualitas sarana transportasi, baik itu transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara. Mungkin pada zaman dahulu, transportasinya masih sangat terbatas ya. Masyarakat melakukan mobilitas biasanya berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda. Nah, kemajuan teknologi mendorong sarana transportasi ini semakin canggih. Kemajuan di bidang transportasi juga sangat penting bagi negara karena dapat memperlancar proses pembangunan, teman-teman. Ini ada beberapa inovasi ya, transportasi yang berkembang di Indonesia. Salah satunya ada, teman-teman perlu tahu ini, nah, bahwa belum lama ini ternyata Jakarta, ibu kota kita, mendapatkan atau meraih penghargaan Sustainable Transport Award di tahun 2021 ini. Yaitu merupakan penghargaan tahunan bagi kota dengan proyek transportasi berkelanjutan dan inovatif. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin Jakarta yang dikenal dengan kemacetannya ya, masalah transportasi yang sampai sekarang belum ada jalannya, kemudian membuktikan bahwa Jakarta juga bisa menjadi kota transportasi terbaik ya, menandingi beberapa kota di negara lain gitu. Nah, ini ada salah satu kartu yang kemarin belum lama dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta, namanya kartu Jaklingko, ya, merupakan kartu yang diberikan oleh masyarakat Jakarta untuk menggunakan kendaraan umum. Ini ada seperti angkot, kemudian MRT ya, secara gratis. Kemudian ini mungkin transportasi yang terkenal ya, Shinkansen. Nah, Shinkansen ini merupakan kereta api listrik tercepat di dunia. Mungkin kalau teman-teman pergi ke Jepang, itu jangan lupa ya mencoba Shinkansen itu. Katanya ini adalah kereta api listrik tercepat di dunia. Kita bisa membayangkan cepatnya seperti apa ya. Kalau kalian sering nonton on the spot itu pasti, nah itu. Kemudian ada pesawat megah, ya, pesawat mewah di dunia menyuguhkan fasilitas berkelas bak kapal pesiar bintang 5. Kemudian ada Wonder of the Sea, kapal pesiar terbesar yang baru diluncurkan September kemarin 2020. Ini ada beberapa transportasi yang semakin maju ya, semakin mengembangkan inovasinya gitu. Kayak ini menandakan bahwa globalisasi juga berpengaruh di bidang transportasi, teman-teman. Selanjutnya, ada globalisasi di bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong cepatnya globalisasi. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Kemudian tujuan utama perkembangan globalisasi iptek ini adalah
perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, cepat, dan aman. Nah, dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dengan waktu yang cepat. Ya, teman-teman, jadi dengan adanya iptek ini, kemudian banyak pekerjaan manusia yang kemudian manusia tidak perlu repot-repot lagi begitu, bekerja berat ya, karena akan dibantu dengan beberapa teknologi-teknologi canggih. Nah, semakin ke sini ternyata muncul ya berbagai macam teknologi-teknologi canggih. Nah, di antaranya ini ada beberapa teknologi canggih masa kini. Ada namanya smart trolley. Jadi membawa barang ya saat berbelanja itu kan sangat merepotkan ya, belum lagi kita harus mendorong dan mengarahkan troli, namun sekarang sudah ada troli elektronik. Jadi ini tinggal diarahkan saja melalui smartphone. Jadi troli ini bisa berjalan sendiri, kemudian kalian tidak perlu lagi mengantri di kasir karena troli ini juga berfungsi sebagai kasir juga. Iya, jadi dapat membayar secara langsung tanpa harus mengantri di kasir terlebih dahulu gitu. Tanpa harus kita dorong, itu sudah bisa mengikuti dan mengarahkan sendiri ya, berjalan sendiri menuju barang-barang yang kita perlukan. Kemudian ada Starship teknologi. Nah, ini merupakan alat otomatis pengantar makanan. Jadi kita tidak perlu lagi nih mengambil makanan di tempat apa di mana ya. Jadi sudah ada alatnya sendiri ya yang mengantarkan makanan gitu. Selain Gojek mungkin. Oke, yang ketiga ada Scarlet Bracelet. Nah, ini merupakan gelang ya. Perkembangan teknologi memang benar-benar luar biasa, teman-teman. Kini sebuah gelang saja bisa menjadi alat super canggih ya, layaknya film fantastik ya. Tidak perlu lagi menggunakan barang-barang canggih. Kalian hanya bisa menggunakan gelang saja. Disebut-sebut gelang ini tuh nanti akan menyaingi smartphone di masa sekarang, di masa mendatang mungkin. Iya, bagaimana tidak dengan gelang ini kalian itu bisa mengakses smartphone ya yang ada atau menempel di tangan kita. Itu ya, Scarlet Bracelet. Kemudian mungkin di Indonesia belum ada. Kemudian ada robot Stanley. Nah, robot ini itu adalah robot yang berfungsi untuk mengatur atau ya untuk mengatur parkir secara otomatis. Jadi mungkin kalian yang sulit untuk memarkir mobil biasanya sekarang sudah ada teknologi ini dan mungkin di Indonesia belum ada ya. Semoga saja kita berdoa di Indonesia segera cepat ada. Kemudian ada Samsung Balai. Nah, ini merupakan barang yang imut ya, yang kecil. Ini itu berfungsi untuk memudahkan aktivitas kita di rumah. Contohnya membersihkan ataupun mengambilkan barang-barang tertentu begitu. Kemudian ada Guardian Exo. Ini robot yang biasanya digunakan untuk mengangkat barang-barang berat. Ini biasanya menggunakan Guardian Exo. Kemudian ada Bellabot. Bellabot ini adalah robot yang bentuknya lucu ya, gambar kucing. Ini fungsinya untuk mengantarkan makanan di restoran, jadi tidak perlu lagi ada waiters. Ya, tinggal diantarkan saja dengan Bellabot ini. Itu ada beberapa contoh teknologi canggih di masa kini. Ya, selanjutnya ada globalisasi di bidang komunikasi. Nah, mungkin kalau yang di bidang komunikasi tidak usah saya jelaskan lah ya, teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan berkembangnya alat-alat komunikasi yang semakin canggih dan semakin modern. Kalian bisa lihat aja sendiri lah ya. Mungkin dulu, kalau saya sendiri dulu masih menggunakan HP jadul. Waktu ketika SD, SMP itu pasti menggunakan HP yang nggak ada kameranya gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak HP-HP yang lebih canggih, lebih modern ya. Bahkan sekarang mungkin dulu belum ada WA ya, belum ada Zoom, belum ada video call, dan belum ada pembelajaran seperti ini daring ya. Dulu mungkin berkomunikasi ya paling maksimalnya menggunakan SMS gitu, telepon ya, tidak bisa bertatap muka. Tapi sekarang kita bisa video callan bareng, kita bisa Google Meet-an, bisa Zoom-an dengan bukan hanya 2 orang atau lebih, tapi banyak. Itu ya. Jadi globalisasi di bidang komunikasi ya ditandai dengan adanya kemajuan alat-alat komunikasi yang semakin canggih dan semakin modern. Oke, saya lanjut ya. Ya, selanjutnya ada globalisasi politik. Nah,
Perubahan di bidang politik ternyata cukup signifikan ya, terutama di Indonesia ya. Mungkin Indonesia dulu itu sebelumnya mengalami otoritarian di bawah Presiden Soeharto. Misalnya, yang mana tahun 1998 terjadi perubahan revolusi yang cukup cepat dan terlihat, dan tentunya dapat dilihat oleh belahan dunia. Nah, teman-teman, globalisasi di bidang politik sebetulnya yang paling jelas itu adalah membawa sebuah transparansi. Ya, membawa sebuah transparansi, menyebarkan ide-ide good governance dan ide-ide normatif seperti contohnya adalah human right. Dengan adanya globalisasi, masyarakat bisa mengetahui nih, baik melalui televisi, berita-berita maupun YouTube ya, apa yang terjadi di negara-negara lain, keadaan politik yang terjadi di negara-negara lain. Begitu juga sebaliknya, negara-negara lain juga mengetahui apa yang terjadi di Indonesia. Dan mungkin sekarang menjadi seorang diktator di Indonesia itu akan lebih sulit jika dibandingkan dengan dahulu. Kenapa? Karena kita akan dimonitori oleh seluruh dunia gitu ya. Jadi video yang viral karena action sesuatu, mungkin yang dilakukan oleh kepala negara ataupun aparatur negara ya, yang sifatnya itu melanggar peraturan, mungkin akan dengan mudah direkam dan diviralkan ya, yang mana semua negara itu akan mengetahuinya. Itu teman-teman ya, jadi itu globalisasi politik. Yang lebih jelas adalah transparansi, membawa sebuah transparansi. Kemudian, ini ada beberapa contoh globalisasi ataupun kerjasama ya. Kerjasama di bidang politik yang diadakan oleh beberapa negara, terutama di ASEAN. Ini yang pertama ada ASEAN Defense Minister Meeting. Pertemuan ini diadakan untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Kemudian ada dua pengiriman duta dan konsul juga merupakan kerjasama di bidang politik. Pengiriman duta dan konsul sebagai wakil negara di negara-negara ASEAN dilakukan oleh para anggota ya sebagai negara-negara yang menjalin hubungan secara internasional. Kemudian ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN ini merupakan bentuk kerjasama di bidang politik ya dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Jadi antar negara-negara ASEAN itu sudah melakukan perjanjian ekstradisi namanya. Perjanjian ekstradisi ini memungkinkan negara-negara anggota ASEAN itu kemudian bekerja sama dan mengembalikan tersangka ke negara asalnya. Oke, yang keempat ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Ini juga termasuk ke dalam globalisasi di bidang politik. Yang mana perjanjian kawasan bebas nuklir ini merupakan kerjasama di bidang politik antar negara mengenai pelanggaran senjata nuklir. Nah, perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Itu ya beberapa contoh mungkin kerjasama di bidang politik, ruang lingkupnya ASEAN, negara-negara ASEAN, yang menjadikan tanda bahwa ternyata globalisasi juga berpengaruh terhadap bidang politik atau aspek politik. Oke ya, nanti teman-teman bisa mencari contoh yang lain. Yang selanjutnya, yang berikutnya adalah globalisasi agama. Agama merupakan satu entitas sosial, budaya, politik yang paling awal mendorong globalisasi. Mungkin diawali dengan jaringan perdagangan ya, mendorong misionaris agama mulai dari Islam, agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu yang kemudian menyebarkan agamanya ke seluruh dunia. Agama dapat dikaitkan cepat atau dapat dikatakan cepat beradaptasi dan mudah bertransformasi terkait dengan proses globalisasi. Karena apa? Karena pada dasarnya teman-teman agama itu ya sudah memiliki misi dan visi global, yaitu menyebarkan ajarannya ke seluruh umat yang ada di dunia. Ya, paham sampai sini? Saya lanjut. Tetapi kemudian ada isu agama, yaitu agama global lokal. Domestikasi atau lokalisasi agama global dalam tradisi lokal, atau kita sebut dengan sinkretisme, yang mana agama-agama besar yang masuk ke dalam suatu wilayah itu mengalami sinkretisme, praktek atau tradisi agama global yang kemudian bercampur dengan kepercayaan lokal sebelumnya. Nah,
Variasi tradisi ataupun praktek agama global ini kita bisa lihat dari beberapa konteks lokal ya. Contoh yang nyata ini kita bisa lihat di dalam agama Hindu yang ada di Bali. Ternyata berbeda dalam perayaan tahun Saka yang ada di India misalnya. Nah, agama Hindu yang mayoritas itu kan ada di India. Yang mana agama Hindu di Bali itu dalam perayaan merayakan tahun Saka atau biasanya disebut dengan Hari Nyepi, itu mereka melakukan atau menghentikan seluruh aktivitasnya ya. Mereka berdiam diri di rumah, menghentikan seluruh aktivitasnya. Mereka intinya tidak berkegiatan di luar gitu ya. Tetapi berbeda ketika kita melihat orang-orang Hindu yang ada di India. Mereka merayakannya itu bukan dengan berdiam diri di rumah, tetapi malah mereka melakukan festival ya. Festival dengan membawa apa namanya itu gentong di atas kepala. Itu jelas berbeda ya. Yang mana kemudian justru agama itu bercampur dengan kebudayaan lokal. Ya, kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Tetapi apakah kemudian itu menghilangkan sebuah konteks atau sebuah ajaran di dalam atau mengubah sebuah ajaran di dalam agama tersebut? Itu tidak. Ya, asalkan kita tetap menjunjung atau tetap menjaga ajaran agama tersebut. Tidak masalah ketika agama tersebut kemudian apa ya, bercampur dengan tradisi lokal. Nah, contoh lain mungkin Kristen Jawa, ada Kristen Jawa ya, ada Islam Melayu, kemudian ada Hindu, Buddha Jepang gitu. Jadi tadi ada salah satu contohnya agama Hindu ya, yang ada di Bali dan agama Hindu di India. Itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana globalisasi mempengaruhi agama? Dalam artian akan ada banyak hal ketika agama itu sudah mulai memahami ataupun mengenal dan menyadari fasilitas dan kesempatan yang terbuka dan juga berbagai hal yang mendorong untuk globalisasi. Nah, ini ada sebuah event besar namanya World Youth Day. Terakhir itu ada di Panama ya, tahun 2019. Apa itu World Youth Day? Jadi sebuah event besar yang melibatkan seluruh generasi pemuda Katolik. Jadi semua generasi pemuda itu terlibat. Dan ini hanya akan terjadi ketika sudah memasuki era globalisasi, ya, yang mana kemudian akan didukung oleh transportasi, media, kemudian informasi komunikasi yang kemudian lebih cepat untuk didapatkan gitu. Dan mungkin dulu sebelum adanya era globalisasi itu eh, belum apa ya namanya, belum melibatkan masa yang lebih besar gitu. Tapi ketika sudah memasuki era globalisasi, World Youth Day kemudian dapat diikuti oleh seluruh generasi pemuda yang beragama Katolik. Nah, yang tadi ini yang saya sebutkan tadi bahwa eh, event besar ini dapat terjadi ketika sudah memasuki era globalisasi. Oke, kemudian kemunculan media bisa juga membuat iklan atau kita bisa sebut dengan pasar agama ya, pasar agama yang lebih luas, yang mana globalisasi akan membuka pasar keagamaan yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas oleh batas-batas lokal saja, tapi juga sangat besar. Nah, contohnya dalam Islam ya, dalam Islam ada apa namanya ini, iklan haji dan umroh yang mana melibatkan orang di seluruh penjuru dunia dan relatif terjangkau. Ini ya. Iya, ini kan iklan umroh, biasanya promo haji dan umroh, itu kan tidak hanya melibatkan masyarakat dalam satu negara saja, tetapi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Oke, selanjutnya. Nah, globalisasi tradisi agama juga terkait dengan homogenisasi. Contohnya adalah penggunaan hijab. Nah, mungkin teman-teman di tahun 70, 80 itu kita jarang atau sulit menemukan perempuan muslim yang memakai hijab. Nah, tetapi sekarang sudah luar biasa. Tata cara dan kebiasaan dalam komunitas agama sekarang lebih masif dan sekarang sudah banyak
model ya. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwa dulu mungkin kerudungannya bukan seperti ini ya, kerudungannya biasa aja, nggak di model-model, kemudian nggak ada apa namanya, kita sekarang juga sudah mengenal yang namanya niqab gitu ya, cadar. Nah itu salah satu globalisasi tradisi agama. Contohnya adalah model hijab. Kemudian, tetapi kalau kita lihat yang lain, kalian bisa lihat model-model bangunan tempat ibadah, seperti halnya masjid. Masjid-masjid sekarang ya, atau masjid-masjid modern itu banyak yang meniru gaya atau model dari masjid-masjid di Timur Tengah. Salah satunya ada Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah yang ada di Batam itu mengadopsi kemegahan masjid yang ada di Nabawi. Kemudian ada gereja katedral, ya, gereja katedral yang ada di Jakarta ini ternyata bergaya Eropa. Nah, itu adalah beberapa contoh globalisasi tradisi agama. Termasuk festival keagamaan, salah satunya adalah Santa Claus ya. Kalau kalian mau meneliti lebih dalam, apa sih hubungannya Santa Claus dengan hari Natal? Nah, bagaimana ini bisa menyebar gitu? Mulai dari Kristen, Protestan, bahkan Katolik, dan bukan hanya agama itu saja, tetapi penganut agama lain seperti Muslim juga mengenal siapa itu Santa Claus gitu kan. Nah, jadi ini terjadi karena adanya globalisasi, yang mana globalisasi festival agama itu bergema lebih keras hingga seluruh pelosok dunia mudah diikuti oleh pemeluk agama dengan jumlah peserta yang banyak. Kemudian, globalisasi juga melahirkan atau membuka berbagai gerakan keagamaan ya, untuk bisa berkembang bukan hanya di wilayahnya saja, tetapi di seluruh dunia. Mungkin kalian juga sudah familiar, salah satu organisasi keagamaan Islam, contohnya ada Tabligh Jamaat, kemudian ada Hizbut Tahrir, ada Salafi, jaringan Sufi Naksabandani, dan lainnya. Kemudian kalau di agama Hindu itu ada Hare Krishna, di agama Kristen sendiri ada Pentekostalisme, Saksi Jehova, ada Salvation Army, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, terkait dengan isu-isu agama yang sangat global, ISIS. Ya, salah satunya adalah ISIS. Tahun 2011 muncul di mana hampir seluruh pejuangnya adalah orang asing. Beberapa dari Indonesia dan Timur Tengah. Yang mereka itu sangat terlihat tampak di seluruh penjuru dunia. Karena aksinya yang sangat brutal, agresif dalam menguasai Irak dan Syria. Isu agama dalam konteks ISIS ini kemudian bukan lagi bersifat lokal, tetapi ini sudah menjadi isu global. Ya kan? Siapa yang nggak tahu ISIS sekarang? Hampir di semua negara itu tahu ISIS, apalagi setelah kejadian kemarin gitu ya. Oke, yang perlu saya tekankan di sini teman-teman bahwa globalisasi agama adalah narasi tentang bagaimana agama bertransformasi menggunakan infrastruktur, inovasi, dan meluaskan ruang lingkupnya tidak hanya satu wilayah, tetapi juga seluruh dunia. Bisa berupa gerakan, kemudian tadi bisa berupa komoditas ya, seperti produk tertentu, kemudian ada festival yang melibatkan banyak umat. Dan yang lebih penting, teman-teman, konstelasi antara pertarungan gagasan mainstream, kelompok agama dengan kelompok non-mainstream yang sekarang, dengan adanya globalisasi bisa berbaur. Contoh, Islam dari Timur Tengah ya, seperti Salafi, Wahabi, sebagai bagian atau sebagai globalisasi Islam internasional dunia, dan responnya dengan Islam di Nusantara itu menunjukkan apa ya namanya? Menunjukkan bagaimana konstelasi dalam terjadi konteks kehidupan agama di Indonesia. Gitu ya. Itu adalah terkait dengan globalisasi agama. Nah, ini penutup. Itu teman-teman, kita tadi telah belajar bentuk-bentuk globalisasi ya, mulai dari globalisasi sosial budaya, globalisasi ekonomi, globalisasi politik, ada globalisasi iptek,
globalisasi komunikasi, globalisasi transformasi, globalisasi agama. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi sekarang ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.